Riko, bagaimana? Apa kamu mendapatkan apa yang ingin aku cari itu? Semalam Ega menghubungi Riko dan mengatakan ingin mencari sebuah toko atau kios yang dijual seseorang. Jika tempat dan kondisinya strategis maka Ega berani membeli dengan harga tinggi. Tetapi jika dalam waktu dekat ini Riko tidak dapat menemukan apa yang dicari Ega, maka Ega sudah berencana untuk membangun sebuah toko di atas tanah miliknya. Tetapi jika membangun toko itu perlu memakan waktu yang tidak sebentar, apalagi untuk mencari pelanggan baru untuk toko baru, itu butuh kesabaran. Maka dari itu Ega berpikir lebih baik membeli toko yang sudah jadi dan sedang berjalan. Ada tuan. Dan toko itu lumayan besar dan berada di posisi yang sangat strategis. Toko itu juga sangat ramai. Hanya saja pemilik toko itu pindah ke luar negeri dan berencana untuk menjual semua toko yang ia punya di kota ini. Ega tersenyum senang. Dapatkan toko itu, jangan sampai kedahuluan yang lain. Perintah Ega. Baik, jawab Riko. Ega menutup panggilan dan menoleh pada Wulan yang sudah siap bertanya tentang pembicaraannya dengan Riko. Mas Ega mau membeli toko? Tanya Wulan. Ega menutup bibit Wulan dengan telunjuknya. Diam-diam saja. Ini untuk kejutan buat mereka. Lagi pula, aku belum memeriksa tempatnya. Kalau cocok nanti diambil. Kalau tidak, pelan-pelan saja. Yang penting keluarga kamu sudah ada di sini. Sekarang yang terpenting adalah mendapatkan rumah ibu kembali. Wulan mengangguk tanda mengerti. Kemudian mereka pergi ke meja makan untuk sarapan bersama keluarga Wulan. Sungguh, pagi ini adalah pagi yang paling ceria dalam hidup Wulan. Kebahagiaan Wulan terasa lengkap. Hanya saja, ada hal yang sepertinya kurang di mata Wulan dan juga ibunya. Tidak ada si bungsu di sini. Tidak ada Dinda di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Apa kabar dengan Dinda? Semoga dia dalam keadaan baik. Ibu berdoa. Semoga Dinda cepat mendapatkan hidayah. Doa Wulan dalam hati. Seperti hari-hari biasa, ibu setiap pagi akan pergi buruh memetik sahang di kebun orang. Berangkat pagi dan pulang menjelang sore hari. Nita dan kakak laki-lakinya pergi bersekolah dan hanya ada Dinda dan Fiah di rumah. Seperti biasa juga, Dinda akan bangun lebih terlambat daripada penghuni lain. Setelah matahari lebih meninggi Dinda akan terlihat keluar dari kamar untuk mandi. Setelah itu baru sarapan. Tetapi hari-hari yang Dinda lalui sudah cukup baik. Meskipun mereka semakin terpuruk dalam masalah ekonomi, tapi setidaknya Dinda yang sekarang sudah dapat menerima sedikit demi sedikit kenyataan hidupnya. Dinda sudah berada di kamar mandi dan mulai mengguyur tubuhnya dengan air. Dia mencari-cari sabun mandi. Fiah, kita gak ada sabun mandi ya? Seru Dinda. Gak ada mbak. Tadi Fiah terakhir mandi ada secuil malah jatuh ke comberan. Jawab Fiah yang sedang menjemur pakaian. Ya ampun. Terus aku mandi pakai apa dong? Keluh Dinda. Dengan malas Fiah bergerak masuk menghampiri kamar mandi. Nih, pakai sampo aja dulu. Besok ibu gajian, nanti kita beli. Hanya tangannya yang masuk ke sela-sela pintu yang telah dibuka sedikit oleh Dinda. Dinda merengut menerima sampo satu saset dari tangan Fiah. Masa mandi pakai sampo sih? Seger mbak. Coba aja. Daripada pakai sabun colet. Pada akhirnya Dinda pun terpaksa mandi menggunakan sampo saja. Sambil mandi, Dinda mengusap perutnya yang belum terlihat membesar. Setitik air mata menetes di pipinya. Maafkan ibu sayang. Ibu akan menjagamu dengan baik. Bagaimanapun kehidupan kita di depannya nanti, ibu tidak akan membiarkan kamu mengikuti jejak orang tuamu yang telah keliru. Dinda terlihat keluar dari kamar mandi sambil menciumi tubuhnya yang beraroma mentol. Fiah yang melihat itu tertawa kecil.
Seger kan baunya mbak? Seger apaan? Bau mentol begini. Jawab Dinda merengut. Haha. Malah jadi gak ketombean tuh kulit. Dinda meringis. Miskin amat sih hidup kita ini. Mandi aja pakai sampo. Sacetan pula. Dinda meringis. Nanti kalau aku udah laku kerja, aku mau kerja. Biar gak terlalu miskin. Tapi kerja apa ya? Ijazah aja cuma SMP. Paling juga jadi asisten rumah tangga. Haha. Mimpi mau jadi pegawai kantoran. Celoteh Fiah. Dinda menoleh, dia menatap wajah Fiah yang masih polos itu. Ada rasa sedih di dalam hatinya. Kemarin sebelum menikah, Dinda sempat bekerja di kantoran dengan gaji bulanan. Kemudian kenal dengan Alex dan menikah. Lalu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia sama sekali tidak menyangka jika nasib akan mengantarnya sampai ke kampung ini dengan kemalangan. Siapa tahu, Allah masih mau membantu kita Fiah. Siapa tahu, Mas Alex dibebasin dan bisa berkumpul lagi sama kita dan mencari pekerjaan yang baik. Ucap Dinda pelan. Fiah mengangguk, dia tahu kalau abangnya bersalah. Tapi Fiah tidak bisa membenci abangnya begitu saja. Karena walau bagaimanapun juga meskipun Alex hanyalah kakak tiri tetap dialah yang selalu membantu keluarganya. Bahkan sejak kedua adik Fiah belum lahir. Sekarang apa yang terjadi biarlah terjadi, Dinda sendiri sudah mulai belajar untuk mengikhlaskan semuanya. Mungkin jalan hidupnya memang harus seperti ini. Tinggal di kampung dalam keadaan hamil muda tanpa suami yang mendampingi. Mbak, nanti siang kita mau makan apa? Tiba-tiba Fiah bertanya sambil mengangkat ember wadah beras yang kosong. Beras habis ya? Dinda melotot. Fiah hanya mengangguk. Ya ampun. Mana Nita dan kakaknya belum makan? Dinda mengeluh. Dinda sebenarnya merasa sedikit aneh. Bapak itu bekerja dari pagi hingga pulang malam, semurah-murahnya harga timah tapi masa iya sih jarang memberi uang belanja sama ibu. Kadang Dinda yang lebih dewasa dari mereka suka berpikir negatif. Apa mungkin bapak tidak jujur sama ibu? Kadang Dinda ingin berbicara sama ibu tapi Dinda takut. Dia hanya seorang menantu di sini. Apalagi dia pernah tidak baik pada ibu. Tapi jujur, Dinda menaruh curiga sama bapak. Fiah. Mbak Dinda coba ngutang beras di toko depan ya. Dia kan masih saudara ibu, siapa tahu dikasih. Dulu juga dia sering kan dibantu sama Mas Alex suatu Mas Alex Jaya. Tanya Dinda pada Fiah. Dinda masih ingat, pemilik toko di depan rumah mereka itu masih saudara ibu. Dulu beberapa kali minta bantuan suaminya dengan meminjam uang untuk modal tambahan tokonya itu. Big Lenny. Iya. Jangan mbak. Meskipun itu masih saudara ibu, tapi dia itu lain. Waktu itu ibu ada utang 45.000, ibu bilang gajian seminggu lagi, baru juga udah 2 hari ditagih mbak. Marah-marah lagi, ibu sampai pinjam duit sama temennya untuk bayar. Begitulah orang mbak, saat kita lagi jaya dulu aja, saudara pada datang. Ngaku saudara lah, minta pinjam duit lah, minta bantu. Giliran sekarang kita susah, mana? Cuma bude satu-satunya yang masih nganggep kita. Ucap Fiah kembali. Dinda terdiam, dia kini menunduk lesu. Ada rasa sangat sedih dalam hidupnya. Melihat keluarga ini penuh dengan kekurangan sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dinda mengelus perutnya. Andai saja dia tidak sedang hamil, mungkin dia rela ikut ibu bekerja untuk membantu keluarga yang sudah mengasihinya ini. Hehe. Metik sahang. Memang bisa. Dinda meringis kembali. Fiah. Memang bapak kerjanya gak lancar ya? Tanya Dinda. Gak tahu mbak. Katanya sih begitu. Buktinya, beli rokok sama bensin aja masih sering minta ibu. Gak tahu, tapi Fiah pernah dengar,
Bapak sering makan-makan sama teman-temannya. Aneh kan Bapak, padahal udah tua tapi perilaku kayak anak muda aja. Pakai acara makan-makan bareng sama teman-teman. Keluarga sendiri, beli beras aja masih payah. Tapi jangan bilang ibu, Mbak. Via takut, nanti mereka berantem. Dinda semakin curiga sekarang. Mbak, aku tempat Bude ya. Pinjem beras di sana saja. Kasihan Nita nanti, pulang pasti lapar. Kasihan ibu juga. Ucap Via. Tapi, nanti ditagih pas belum ada gimana. Ibu kan besok gajian. Gak apalah. Via beranjak dan pergi ke rumah budenya untuk meminjam beras. Dinda juga ikut beranjak untuk ke kamar. Tapi baru saja dia berjalan beberapa meter, seseorang mengucapkan salam dari teras rumah. Dinda menjawab salam dan melongo. Nita. Dinda bergegas menghampiri ketika melihat Nita pulang diantar oleh seorang guru. Maaf Bu, sudah mengganggu. Ini Nita sakit. Badannya panas banget dan muntah terus di kelas. Makanya saya antar pulang. Ya ampun Nita. Dinda langsung menopang tubuh Nita yang lemas dan membawanya masuk setelah mengucapkan terima kasih kepada guru pria yang mengantar Nita tadi. Dinda membawa Nita ke kamar dan merebahkannya di ranjang. Dia melihat wajah Nita sangat pucat dan Nita terdengar merintih. Mbak, sakit perut dan kepala Nita. Setelah itu, Nita tidak sadarkan diri. Tentu saja Dinda panik dan berteriak memanggil Nita. Nita, Nita, kamu kenapa? Ya Allah. Nita. Beruntung Via sudah datang, segera meletakkan beras dari tangannya di atas meja dan berlari ke kamar. Mbak, Nita kenapa? Panggil orang. Panggil siapapun Via. Kita harus membawa adikmu ke rumah sakit sekarang. Dia pingsan. Sepertinya kehabisan cairan. Tapi Mbak, cepat Via, minta tolong siapapun. Nanti kita bayar. Bayar pakai apa? Via sempat bertanya. Bayar pakai apa saja. Sudah cepetan sana. Dinda mendorong tubuh Via. Gadis itu pun cepat berlari keluar untuk mencari pertolongan. Sedangkan di rumah besar Ega, keadaan begitu berbalik dari kondisi Dinda di sana. Fitri cengar-cengir di pinggir kolam renang yang luas dan indah itu. Katanya mau berenang seharian. Sudah sana. Wulan mendorong-dorong punggung Fitri yang terus menahan tubuhnya. Hehe. Aku malu Wulan. Banyak pelayan melototin aku. Ngapain malu? Gak apa-apa. Mereka itu lagi bekerja. Ayo ayo. Pada akhirnya, Wulan menarik tangan Fitri dan berhasil membuat Fitri jatuh ke dalam kolam. Sialan kamu Wulan. Aku kan belum siap. Wulan terkekeh-kekeh melihat Fitri basah kuyup. Sini kamu. Ikut nyemplung gak? Tuding Fitri. Gak mau. Wulan masih dingin. Wulan menghindar ketika Fitri hendak menarik tangannya. Enggak bisa begitu ya. Fitri naik dan mengejar Wulan yang berlari ke arah ibu dan bapak yang sedang duduk bersantai di ujung sana. Tapi Fitri mendapatkan tangan Wulan dan menarik Wulan secara paksa kemudian mendorong ke dalam kolam renang. Fitri pun ikut masuk. Dua saudara kandung itu sekarang berada di dalam kolam, saling melempar air sambil tertawa lepas. Ibu dan bapak tersenyum melihat mereka berdua. Kenapa tidak dari dulu seperti ini? Hati bapak berbicara. Ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku, dan berilah kebahagiaan kepada seluruh anak-anakku, tak terkecuali Dinda yang ada jauh di sana. Semoga dia segera mendapatkan jalan yang terbaik. Ibu berdoa di dalam hati. Hampir 3 jam Wulan dan Fitri berada di kolam renang, saling tertawa dan bercanda ria. Sekarang tiba waktunya seorang pelayan berlari kecil menghampiri mereka dan menyampaikan jika orang-orang dari salon khusus telah datang.
Kini mereka berdua merilekskan diri dengan servisan orang-orang salon di dalam ruangan khusus yang memang telah disediakan Ega sebagai salon pribadi istrinya di rumah besarnya. Sementara Ega saat ini bersama Farhan mendatangi pegadaian tempat ibu menggadaikan sertifikat rumahnya. Ega terlihat berbicara serius dengan pemimpin pusat pegadaian tersebut. Awalnya mereka tidak terlalu peduli dengan kehadiran Ega, apalagi ketika Ega mengutarakan apa maksud kedatangannya kemari. Tetapi setelah Ega menyebutkan namanya, tampak pemimpin mereka menunduk hormat. Lalu tak butuh waktu lama, sertifikat rumah ibu kini sudah berada di tangan Ega. "Ayo pulang Mas," ucap Ega pada Farhan. "Alhamdulillah ya Allah." Farhan mengucapkan puji syukur ketika Ega mengulurkan sertifikat itu pada Farhan. Farhan cepat menerimanya dengan baik dan menyimpannya dalam tasnya. "Terima kasih Ega. Terima kasih sekali. Tidak tahu apa jadinya kami ke depannya jika tanpa kamu Ga." Ega hanya menepuk bahu Farhan dan masuk ke dalam mobil. "Sekarang kita mau kemana?" tanya Farhan sambil menghidupkan mesin mobil. Sejak dari rumah Ega tadi, Farhanlah yang telah menyetir mobil. Sebentar. Ega nampak merogoh HP-nya dan menghubungi Riko. Terdengar Ega berbicara cukup serius. "Anda ingin datang sendiri ke sana Tuan? Tidak menungguku saja?" tanya Riko di sana. "Aku bisa sendiri, dan sekalian dengan Mas Farhan." "Baiklah Tuan. Aku akan mengirim alamatnya. Aku sudah menemui mereka kemarin. Keputusan hanya tinggal dari Tuan saja." Aku akan ke sana sekarang." "Oh, ya Riko. Aku ingin kamu meminta anak buahmu untuk melihat keadaan rumah ibu mertuaku. Sepertinya rumah itu memerlukan renovasi dahulu sebelum mereka kembali menghuninya." "Tentu saja Tuan. Anda tidak perlu repot soal itu." "Oh ya. Baiklah Riko. Terima kasih." Ega menyudahi obrolan dan menoleh pada Farhan. "Kita cari rumah makan dulu. Sepertinya aku sudah lapar." Farhan langsung mengangguk dan segera menjalankan mobilnya. Kini mereka berdua sudah duduk menikmati makan siang di rumah makan sederhana saja. "Mas Farhan, aku ingin bicara serius padamu," ucap Ega tiba-tiba. "Ya." Farhan nampak sedikit khawatir. "Aku hendak merenovasi rumah ibu terlebih dahulu sebelum kalian tempati. Ketika aku tinggal di sana dulu, aku melihat sudah banyak bagian rumah itu yang rusak dan perlu diperbaiki. Menurut Mas Farhan bagaimana?" Farhan tentu tidak bisa menolak kebaikan Ega. "Jika itu tidak merepotkanmu Ega. Aku takut itu akan merepotkanmu dan Wulan juga belum tahu kan kalau kamu hendak merenovasi rumah itu." "Wulan sudah tahu. Kami sudah membahas itu sebelumnya. Jika kita bisa mendapatkan sertifikat rumah itu lagi, maka aku ingin merenovasi rumah itu dahulu sebelum kalian pindah ke sana lagi." Farhan hanya mampu mengangguk. "Oh, ya. Ada satu hal lagi. Riko memberitahuku jika ada sebuah toko yang cukup bagus dijual pemiliknya. Bagaimana jika aku mendapatkannya untuk kamu kelola? Apakah Mas Farhan bersedia mengelolanya? Daripada Mas Farhan payah-payah mencari kerja." Toko itu terdiri dari 3 toko. Toko elektronik, baju dan barang pecah belah. Kurasa Mbak Fitri juga bersedia membantu mengelolanya. Bahkan kalau menurut Riko, sudah ada beberapa karyawan lama yang bekerja di sana. Farhan yang sedang minum hampir tersedak, dia cukup terkejut dan membelalakkan matanya. "Ega, kamu serius?" Farhan seperti tidak percaya rasanya. "Aku serius Mas. Aku hanya ingin membantu keluarga istriku. Ini bisa membuat Wulan bahagia. Dan aku akan melakukan apapun untuk membahagiakan istriku tentunya. Ku harap kamu juga bisa menerima niat baikku ini. Bagaimana mungkin pria di depannya ini begitu baik? Dia sudah bersedia menebus surat sertifikat rumah ibu,
lalu berencana untuk merenovasi rumah ibu, dan sekarang. Farhan hampir tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Matanya bahkan berkaca-kaca. Setitik air bening menetes di ujung matanya. Ega, kamu sangat mulia. Bagaimana bisa kami membalas semua kebaikanmu ini? Farhan mengusap air matanya. Tidak perlu membalasnya, Mas. Kita sama-sama berusaha untuk mensejahterakan keluarga kita saja. Mas Farhan cukup membahagiakan Mbak Fitri, aku membahagiakan Wulan dan kita membahagiakan orang tua istri kita. Jika kita bisa sama-sama saling ikhlas dan tulus, maka kebaikan akan terus menyertai kita. Ucap Ega. Saat ini, Farhan hanya sanggup mengangguk. Banyak penyesalan ketika dia mengingat dulu pernah meremehkan Ega. Sementara dalam pandangan Ega sendiri, Farhan bukanlah pria yang tidak baik. Apapun dulu sikap Farhan padanya, pria di depannya ini adalah pria yang cukup bertanggung jawab. Buktinya, dia tetap setia mengikuti dan mendampingi istri serta mertuanya selama ini bahkan dalam keadaan apapun. Padahal jika dipikir-pikir, Farhan sudah dibuat malu dan susah oleh mereka. Farhan juga menjadi tulang punggung keluarga mertuanya selama menjadi menantu keluarga itu. Kita akan ke sana untuk melihat toko itu. Jika cocok, langsung kita dapatkan. Ucap Ega. Lagi-lagi Farhan hanya bisa mengangguk. Mereka meneruskan makan siang dan kemudian melanjutkan niat mereka untuk mendatangi toko tersebut sesuai dengan alamat yang telah dikirim Riko barusan. Pemilik toko menyambut Ega dengan sangat sopan dan ramah. Dia sangat mengenal siapa tamu yang ingin melihat tokonya itu.